Pandemi COVID-19 berdampak besar bagi ekonomi masyarakat. Banyak warga yang pendapatannya berkurang atau bahkan kehilangan pendapatan akibat berbagai kebijakan untuk mencegah penularan COVID untuk tidak meluas. Kondisi yang tidak terduga ini memberikan hikmah bagi kita untuk menyadari pentingnya pengelolaan keuangan jangka panjang. Bagaimana pengelolaan keuangan jangka panjang? Akan saya berikan informasi berikut ini. Investasi di tengah pandemi COVID-19 sejatinya tidak ada bedanya dengan investasi yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan pada umumnya. Head of Investment Specialist PT Manulife Freddy Teja menjelaskan ada satu pengelolaan uang yang populer, yaitu 50, 30, dan 20. 50 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 30% untuk investasi dan 20% untuk dana darurat. Dana darurat berfungsi sebagai simpanan di tengah situasi darurat, seperti kena pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga tidak memiliki penghasilan, atau bisnis yang mandek akibat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dana darurat harus terus disimpan sampai mencapai 6 bahkan 12 kali pengeluaran setiap bulan. Kenapa 6 kali? Karena dianggapnya kita asumsikan kalau sampai terjadi situasi darurat, seperti misalnya saat ini, katakan kehilangan pekerjaan gitu. Kita harapkan dalam 6 bulan ini kita masih bisa hidup dengan biaya seperti sebelumnya, dan dalam 6 bulan itu juga sudah ada jalan keluarnya, seperti sudah memperoleh pekerjaan baru lagi atau seperti itu. Kalau bisa lebih dari 6 kali pengeluaran itu lebih bagus. Sementara strategi investasi di tengah pandemi, masyarakat dapat memilih instrumen yang lebih aman, seperti reksadana pasar uang. Menurut Freddy, pergerakan saham maupun reksadana saham saat ini sangat rentan turun akibat kekhawatiran pandemi COVID-19. Selama pandemi ini belum selesai, pasar finansial masih nervous, masih gelisah menghadapi berita-berita yang ada. Seperti misalnya contohnya berita pelemahan ekonomi atau peningkatan kasus COVID-19 dan sebagainya. Kegelisahan pasar ini tercermin pada kenaikan atau penurunan harga aset atau instrumen investasi, ya. Dan yang paling tinggi volatilitasnya, fluktuasinya adalah pasar saham. Pasar saham itu adalah leading indicator atau indikator yang mendahului. Contohnya di bulan Maret kemarin IHSG anjlok tajam, memperhitungkan potensi bahwa 2-3 bulan ke depan ini perekonomian bakal lesu, ya, yaitu sekarang ini gitu ya. Nah, saat ini pada saat ekonominya memang sudah kenyataan benar-benar lesu, pertumbuhan ekonominya juga turun, pasar sahamnya sudah tidak terlalu bereaksi lagi karena sudah duluan 2 bulan yang lalu gitu. Demikian juga sebaliknya, nanti jika ada potensi perbaikan di perekonomian, potensi penurunan jumlah kasus COVID-19 atau sudah terkendali, pasar saham pun bisa meroket duluan dengan lebih tajam. Investasi saham cocok bagi orang yang memiliki profil investasi yang agresif, namun potensi hasilnya optimal. Sementara investasi di pasar obligasi juga terjadi fluktuasi atau volatilitas, tapi lebih moderat. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV.